Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu topik mengenai ghee. Dan banyak sekali orang yang bertanya-tanya kepada saya, baik langsung bertanya kepada saya atau secara online, apa bedanya BJJ ghee yang saya pakai saat ini dengan judo ghee yang saya pakai saat ini. Apa bedanya? Dan sebelum Anda melakukan kesalahan membeli ghee, yuk kita bahas di video ini. Oke, itu di pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman baik di online ataupun secara live. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saya punya kelas saya di kota Surabaya bernama Shaka BJJ Academy. Oke, dan topik mengenai ghee ini selalu dipertanyakan. Orang mau berlatih BJJ atau yang mungkin mau berlatih judo atau berlatih jiu-jitsu dan sebagainya, seringkali waktu mulai melihat yang namanya ghee itu sebagai benda yang asing, benda yang aneh. Apa sih ini baju modelnya kayak kimono mandi gini, ya kan? Nah, bedanya apa dan kok harganya kok mahal? Nah, ini sudah dipertanyakan. Dan terkadang saat mereka melakukan transaksi membeli ghee, yang terutama ghee yang pertama, biasanya mereka beli secara online atau mungkin beli di tempat latihan dan sebagainya. Dan selalu menimbulkan kebingungan karena ada beberapa banyak tipe ghee. Antara lain yang paling umum di Indonesia di online store itu ada dua, ada BJJ ghee dan ada lagi adalah judo ghee. Nah, bedanya apa? Dan beberapa ada orang yang datang ke tempat saya mau berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, keliru. Yang dibeli adalah judo ghee seperti yang saya pakai saat ini. Yang saya pakai adalah judo ghee. Apa bedanya antara judo ghee yang saya pakai saat ini dengan ghee yang kita pakai biasanya untuk berlatih Brazilian Jiu-Jitsu? Nah, BJJ ghee dan judo ghee secara basic dasar sebetulnya kain yang dipakai itu adalah hampir sama, tapi nggak persis, mirip, sangat mirip. Perbedaan yang paling mendasar terutama pada bentuk cutting bahannya dan ukurannya terutama itu akan sangat amat berbeda. Oke, bagi Anda yang mungkin sudah melihat ghee saya pakai ghee BJJ, sekarang saya pakai ghee judo. Kita akan bahas sedikit mengenai ghee judo. Ya, kebetulan saya punya, kok bisa ya? Karena saya pernah ikut judo selama kurang lebih 1 tahun. Saya sempat ikut judo di Dojo Koni dengan pelatihnya dulu dengan Om Seno waktu itu, dan saya berlatih judo ya, banting-bantingan judo, bantingan ungos, tayotoshi, ya kan, shionage dan sebagainya. Itu saya sempat kurang lebih 1 tahun saya berlatih judo di sana. Dan bedanya yang paling mendasar antara judo dan Brazilian Jiu-Jitsu adalah judo mengutamakan pada teknik-teknik tachiwaza atau teknik standing. Tekniknya standing yang diutamakan mengambil kuncian ada, tetapi nggak fokus banget. Yang utama adalah mengambil yang namanya bantingan. Ya kan, yang penting mengambil bantingan. Jatuh mutlak itu akan mendapatkan poin ipong. Ipong berarti terangkat total, terbanting total, ipong. Atau poin wasari, poin setengah atau poin koka. Nah, itu di judo. Nah, karena peraturannya seperti itu, akhirnya baju yang dipakai juga menyesuaikan seperti itu. Anda lihat di sini, lengan itu pasti akan lebih pendek. Nah, ini yang paling mendasar. Lengan itu kurang lebih seperti ini, kurang lebih hanya 3/4. Jadi kalau Anda pakai seperti ini, ya, lebih pendek. Ya, ini ukuran saya. Ini ghee untuk ukuran badan saya. Oke. Pas di ukuran saya memang secara lengan itu akan lebih pendek. 1. Kedua, lengan ini pasti akan lebih longgar. Nah, kenapa? Karena yang di grip memang hanya ada grip di sebelah sini, di dekat siku biasanya gripnya di collar. Jadi keperluannya memang sedikit berbeda dengan Brazilian Jiu-Jitsu yang mungkin kita kontrolnya sampai di
dekat pergelangan. Nah, di judo nggak ada teknik-teknik seperti itu. Seperti Anda yang bermain mungkin spider guard, Anda yang bermain lasso guard, Anda bertemu dengan lawan yang lengannya hanya 3/4 seperti ini, pasti Anda akan mengalami kesusahan sebetulnya, ya kan. Jadi tidak didesain untuk Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, meskipun kalau kita lihat secara material bagian atas ini kurang lebih sama dengan material yang dipakai di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, tetapi juga seperti di bagian kerah ini, bagian level ini juga sedikit lebih tipis daripada level di baju-baju Brazilian Jiu-Jitsu pada umumnya, karena memang tidak terlalu banyak dipakai untuk cekikan dan sebagainya. Kalau lebih tebal ya dicekik lebih sulit kadang-kadang, tapi kalau ini ya untuk grip, untuk dibantingan dan sebagainya seperti ini. Oke, yang saya pakai ini adalah baju judo dengan bahan single wave. Nah, bahan single wave ini kurang lebih hampir mirip dengan kalau di baju BJJ itu namanya pearl wave, atau juga ada baju BJJ merek Fuji misalkan, yang bahannya dipakai juga adalah bahan single wave, ya kan, karena Fuji itu juga adalah produsen dari baju judo. Jadi baju judo juga bikin baju BJJ. Jadi bahannya dipakai sama, tapi cuttingnya tentunya berbeda. Terus di bagian bawah nanti Anda lihat lebih detail lagi, bahan ini antara bagian atas dengan bahan di bagian bawah itu berbeda. Jadi yang bagian bawah itu akan lebih tipis di baju judo. Kenapa? Karena tidak diperlukan atau tidak ada yang namanya narik-narik gi di bagian yang bawah. Yang ditarik hanya gi bagian atas top, gi dan lengan aja yang ada ditarik-tarik. Di bagian bawah tidak banyak dimainkan. Jadi kain yang ada di sini lebih tipis. Oke, itu yang terkadang orang bingung, karena kalau mau beli gi yang pertama biasanya dicari adalah gi yang paling murah yang ada di pasaran. Nah, saya mau beli yang murah dulu aja lah supaya nanti kalau nggak cocok gimana. Nah, terkadang keliru akhirnya, karena kenapa kok judo gi? Kenapa yang namanya judo gi itu bisa lebih murah daripada BJJ gi? Tentu karena bahan yang dipakai juga separuh yang ke bawah ini bahannya lebih tipis, jadi tentunya kainnya berbeda, tentunya lebih murah sedikit daripada BJJ gi yang full bahannya single wave seperti ini, yang tebal semua atas sampai bawah. Oke, itu perbedaan yang pertama. Kemudian juga kita ngomong mengenai size yang longgar. Kalau di judo memang ada peraturannya, ini longgarnya harus setelapak tangan ini bisa masuk kurang lebih. Jadi intinya supaya waktu mau grip memang harus ada space untuk di grip. Nah, ini berbeda dengan baju di BJJ. Terutama untuk yang atlet pertandingan, biasanya justru bajunya akan dibuat setight mungkin supaya susah untuk di grip. Jadi mindset yang ada itu sudah berbeda, ya kan. Jadi kalau Anda pakai BJJ gi dengan judo gi, feel-nya akan berbeda. Seperti ini feel-nya longgar. Oh enggak, feel-nya longgar karena memang fittingnya memang untuk di grip, untuk pegangan, untuk bantingan. Nah, kemudian kita ngomongkan mengenai celananya. Nah, celana itu juga akan sangat berbeda. Secara cutting itu sama persis. Oke, cuttingnya celana ini mirip, ya enggak persis banget, mirip lah, ya kan, karena desainnya dari Jepang juga kan. Tetapi bahan yang dipakai di celana judo pada umumnya sedikit lebih tipis daripada celana di BJJ. Kenapa? Sama, karena by the rules di judo tidak boleh menarik celana. Celana itu bukan bagian tubuh yang boleh dipegang, celana tidak boleh ditarik dan sebagainya. Berbeda sekali dengan BJJ. Celana ini objek yang akan ditarik, banyak yang ditarik, di grip, pants grip, untuk passing dan sebagainya. Nah, jadi penggunaannya juga sudah sangat berbeda. Jadi memang celana di judo lebih tipis dan lebih pendek sedikit daripada celana BJJ. Jadi lebih longgar juga. Secara cuttingnya juga lebih longgar karena ya itu tadi, untuk tachiwaza, untuk permainan yang berdiri yang lebih longgar, ya tentunya diharapkan lebih nyaman, lebih enak untuk dipakai, ya. Jadi itu
bahasan kita mengenai judogi. Jadi judogi memang diciptakan demikian untuk mengakomodasi mereka yang berlatih judo. Lalu bagaimana dengan BJJG? Yuk kita lihat sekarang. Oke, kembali lagi. Kita sekarang berbicara mengenai BJJG. Itulah yang saya pakai ini hari ini adalah lagi dari Fuji. Nah, bahan yang dipakai untuk BJJG itu secara bagian topnya itu sama ya kan, tadi saya sebutkan ini bahannya yang saya pakai ini bahannya namanya single wave. Ada lagi yang wave yang lain, ada pearl wave, ada honeycomb wave dan yang lainnya bisa Anda cek di video saya ini. Oke, ini ada linknya di sini, Anda bisa cek. Nah, itu mengenai bahan. Dan kalau di BJJG bedanya adalah full dari atas sampai bawah itu bahannya sama, tidak ada bahan yang berbeda. Jadi memang harganya tentu akan sedikit lebih mahal dibandingkan judogi ya. Walaupun ada juga merek-merek judogi yang premium, yang bahannya premium, ekstra tebal dan sebagainya, ya tentu harganya juga lebih mahal lagi daripada BJJG. Oke. Kemudian kita ngomong fitting sekarang. Nah, Anda lihat di sini fitting itu untuk BJJG itu akan lebih ringkes. Jadi memang dibuat lebih tight supaya tidak gampang di-grip oleh lawan. Jadi mindsetnya ini sudah memang dibuat lebih fit, body fit, bukan yang longgar seperti tadi Anda lihat di judogi, ya kan? Kalau Anda lihat di judogi ini akan lengannya sangat longgar dibandingkan, Anda bisa bandingkan dengan lengan. Nah, Anda bandingkan dengan lengan saya di sini. Ini bedanya banyak sekali. Oke. Jadi ini desainnya memang seperti itu. Kemudian kita ngomongkan panjangnya. Untuk BJJ, panjangnya lengan itu harus sampai di pergelangan sini. Nggak boleh pakai untuk BJJ, apalagi untuk pertandingan lengannya cingkrang pendek, lebih pendek segini, tidak boleh, harus panjangnya sampai wrist. Oke, sedikit lebih panjang boleh, lebih pendek sedikit boleh, tetapi kalau ada sekian senti nggak boleh, harus fit, harusnya fit di sini. Oke. Kemudian juga untuk body juga, nah Anda perhatikan bodinya juga sama, cuttingnya adalah lebih fit, lebih body fit untuk press dengan body. Jadi tujuannya memang mengurangi bagian-bagian yang bisa di-grip, bagian-bagian yang bisa ditarik oleh lawan. Oke. Kita ngomong lagi untuk mengenai celana. Nah, celana di Brazilian Jiu-Jitsu Gi juga didesain lebih tebal. Bahkan di bagian depan biasanya sampai lapisnya lapis 2. Lapis 2 bahannya supaya apa? Karena Anda banyak onis, posisi-posisi onis, kemudian juga posisi-posisi yang banyak di grip di celana, itu tentunya membutuhkan daya tahan celana yang jauh lebih kuat daripada celana di judo yang tidak boleh ditarik. Oke. Jadi itu sedikit saya sharekan mengenai perbedaan antara BJJG dengan judogi. Jadi Anda bisa tahu kalau Anda mau membeli, belilah sesuai dengan olahraga yang Anda pilih. Kalau Anda memilih BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, belilah Brazilian Jiu-Jitsu Gi yang fit dan proper, ya, yang ukurannya benar, cuttingnya betul, ya kan, bahannya kurang lebih saat ini sudah cukup bagus semua, ya kan, banyak yang bagian dalamnya sudah ada lapisan kain halusnya lagi dan sebagainya. Kalau memang Anda kebutuhannya Anda untuk judo, belilah judogi sesuai dengan kebutuhan. Karena sekarang kadang-kadang juga ada yang ikut di judo belinya baju BJJ, lebih keren katanya ya, tapi nggak boleh. Ya kan, kalau Anda di judo ya Anda harus beli judogi. Kalau Anda mau berlatih BJJ, belilah BJJ Gi yang baik dan benar. Oke guys, semoga bisa menjawab kebingungan antara judogi dengan BJJ Gi. Jadi Anda mau beli, Anda bisa beli yang benar, tanyakan ke penjualnya dengan baik dan benar. Ini betul ya untuk BJJ, ini betul ya untuk judo, ya kan? Anda lihat di gambarnya, Anda paham apa bedanya. Oke? Thank you guys.
Kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan, bisa Anda bantu untuk channel saya bisa lebih berkembang lagi. Please klik like dan subscribe di channel saya. Oke, saya akan buat video-video yang baru terus tiap seminggu sekali, atau kalau ada waktu pastinya akan saya buat lebih banyak lagi. Oke, keep on training and see you on the mat. Hush.